Salam adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh lagi bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Namun, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada lagi untuk beribadah bersama-sama, dan kami boleh lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahwa Tuhan sangat gembira ketika Dia memanggil kita, kita ada untuk Dia. Mari kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Dengar Dia panggil nama saya. Ikutin gerakan Lausa Edward ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang terkasih, kita mau tetap kembali lagi semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ikutin gerakannya Lausa Edward ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, Lause Edward akan bercerita tentang Yesus menetapkan perjamuan kudus yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 7-20. Nah, sebelumnya, Lause Edward mau menunjukkan satu buah video. Adik-adik melihat terlebih dahulu ya video ini. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya, Ia mengambil roti. Sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Makanlah. Setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama mengangkat cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Minumlah. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kalian sudah lihat kan video tentang perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan loh. Pertama, perlu mempersiapkan hati yang tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, perlu mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Lalu yang ketiga, yang boleh memimpin perjamuan kudus adalah para pendeta. Kemudian adik-adik, sesuai dengan peraturan gereja kita, GKA Gloria, perjamuan kudus hanya boleh diikuti oleh jemaat Tuhan yang sudah dibaptis dewasa ataupun CD. Pada hari ini, Lause Edward akan membawakan firman Tuhan tentang perjamuan makan yang sangat istimewa yang Yesus adakan bersama dengan para muridnya. Jadi adik-adik, pada waktu itu jalan-jalan di Yerusalem itu dipenuhi oleh banyak sekali orang. Orang banyak itu mereka datang ke kota untuk merayakan Hari Paskah. Nah adik-adik, ini adalah waktu yang spesial untuk mengingat Allah yang telah membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Dengan demikian, Hari Raya Paskah adalah hari yang sangat juga istimewa untuk apa? Untuk kita memuji Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus akan makan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya. Nah, karena Tuhan Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Yohanes pada waktu itu, "Pergilah dan persiapkanlah." Nah, jadi akhirnya Petrus dan Yohanes mereka mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk nanti merayakan Paskah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah semuanya sudah siap, para muridnya itu menuju ke ruangan yang di atas, di dalam sebuah rumah yang besar. Nah, rumah itu dipakai untuk diadakan perjamuan kudus. Ketika malam hari tiba, Tuhan Yesus dan para muridnya beribadah kepada Tuhan dan merayakan Hari Raya Paskah secara bersama-sama. Nah adik-adik, tahu nggak? Pada saat para murid Tuhan Yesus sedang makan,
Tuhan Yesus mengambil roti. Lalu rotinya itu dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya, ketika Tuhan Yesus telah mengambil roti, Tuhan Yesus mengambil sebuah cawan. Dan cawannya itu diberikan kepada para muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan lagi, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah adik-adik, apa sih tujuannya Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Tuhan Yesus melakukan hal itu mau mengajarkan kepada muridnya bahwa roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus itu melambangkan sebagai tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Kemudian anggur di dalam cawan itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa. Nah adik-adik, jadi ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita juga sedang mengingat bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan kembali ke surga. Lalu apa ya Lause yang bisa aku pelajari melalui firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini? Nah adik-adik, kita dapat belajar bersama-sama untuk apa? Kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kenapa ya Lause? Mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita perjamuan kudus. Loh, kenapa kita mengucap syukur karena ada perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus menjadi peringatan yang sangat indah bahwa Tuhan Yesus telah menebus Lause, menebus adik-adik yang ada di rumah dari dosa, dan telah memerdekakan kita dari dosa, dan Allah telah mengampuni kita. Jadi sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Maka kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa, dan kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Wah, puji Tuhan. Sekarang kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum Lause mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19a. Dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan diri dan nyawanya bagi kita, manusia yang berdosa. Dengan demikian, pada hari ini, hal apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur atas apa yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita? Jangan sampai adik-adik, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, malah justru kita senang melakukan dosa. Setiap hari melakukan dosa. Hari ini bohong, besok bohong, hari selanjutnya berbohong terus. Wah, itu tidak boleh ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus telah mati bagi kita di kayu salib. Makanya adik-adik, mulai hari ini, mulai sekarang, jikalau adik-adik sering melakukan dosa, melawan orang tua, tidak mau taat kepada orang tua, tidak mau belajar, bermalas-malasan, kita mau bertobat. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi sekarang kita mau taat kepada Tuhan. Kalau papa mama kita bilang belajar, yuk kita belajar. Kalau papa mama kita bilang untuk tidur siang, yuk kita tidur siang. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami telah belajar firman Tuhan mengenai perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, kami semakin mengingat akan kasih Tuhan
yang begitu besar bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan pada saat ini kita akan mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik dapat menge-share link video ibadah ini ke teman ataupun ke saudara kalian supaya mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.